Saat ini, kita merasakan suhu bumi terus meningkat, sehingga terasa panas. Dari mana asal panas tersebut? Panas yang dipancarkan oleh matahari terperangkap oleh polusi udara. Fenomena inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Tahukah, jika 40% penyebab fenomena efek rumah kaca ini berasal dari polusi pembangkit energi untuk bangunan gedung. Dan setiap tahunnya, intensitas konsumsi energi semakin meningkat. Bayangkan saja, apabila satu bangunan gedung menggunakan sejumlah energi secara terus-menerus, bagaimana dengan perkotaan yang memiliki beratus-ratus gedung? Sumber daya di dunia ini akan semakin habis, polusi bertambah, dan bumi pun semakin panas. Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi untuk turut serta melestarikan lingkungan. Salah satunya dengan membuat sebuah konsep bangunan gedung hijau. Bangunan gedung hijau menjadi solusi untuk menekan tingkat konsumsi energi bangunan yang berdampak efek rumah kaca. Salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 PRT M 2015 tentang bangunan gedung hijau. Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Apabila jumlah bangunan yang menerapkan konsep bangunan gedung hijau ini bertambah, maka konsumsi energi pada bangunan gedung semakin menurun, yang berdampak baik bagi bumi kita ini. Penyelenggaraan bangunan gedung hijau secara garis besar memiliki 5 tahapan, yaitu tahap pemrograman, tahap perencanaan teknis, tahap konstruksi, tahap pemanfaatan, dan tahap pembongkaran apabila diperlukan. Pengenaan persyaratan bangunan gedung hijau digolongkan dalam 3 kategori, yaitu wajib, yang mencakup gedung tinggi dan atau gedung sedang, disarankan termasuk di dalamnya antara lain gedung hunian tinggi dan sedang, dan sukarela berupa gedung dengan kompleksitas sederhana. Penilaian kinerja bangunan gedung hijau dilaksanakan oleh petugas penilai. Penilaian dilakukan setelah pemerintah daerah menerima permohonan penilaian dari pemilik atau pengelola bangunan gedung. Selanjutnya, pemilik atau pengelola bangunan gedung akan menerima pemberitahuan pelaksanaan penilaian. Petugas penilai menyiapkan kelengkapan instrumen penilaian. Pemilik atau pengelola menyiapkan kelengkapan persyaratan yang akan dinilai. Sebelum memulai pemeriksaan, petugas menilai melakukan wawancara terhadap pengelola bangunan gedung. Setelahnya, petugas penilai dapat memulai melakukan pengamatan kepada seluruh bagian bangunan gedung sambil berkeliling, mengisi formulir pemeriksaan, serta mendokumentasikan pengamatan tersebut. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dan tercantum di dalam formulir pemeriksaan yang harus diisi, seperti persyaratan pengelolaan tapak yang berisi poin-poin pemeriksaan, lokasi apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan, apakah bangunan gedung tersebut memiliki ruang terbuka hijau yang memadai. Bangunan gedung harus menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas dan lansia. Berlanjut pada penilaian selanjutnya mengenai efisiensi energi. Pertama, pemeriksaan pada selubung bangunan untuk memeriksa
apakah bangunan menangkap panas berlebihan sehingga mempengaruhi penggunaan energi pendingin ruangan. Apakah gedung tersebut memiliki sistem ventilasi dan pencahayaan alami yang baik? Bagaimana pula dengan sistem transportasi dalam gedung? Sistem kelistrikan seluruh gedung perlu diukur jumlah pemakaiannya. Periksa juga apakah gedung tersebut memiliki energi terbarukan. Poin penting selanjutnya adalah dalam hal efisiensi air. Identifikasi sumber air bersih yang digunakan. Ketersediaan penampungan air hujan dapat digunakan sebagai sumber air alternatif. Penghematan penggunaan air juga dapat dilakukan menggunakan peralatan saniter hemat air. Kualitas udara di dalam ruang berperan penting dalam penilaian. Para pengelola sepatutnya memberikan larangan merokok di dalam gedung. Akan lebih baik apabila di dalam bangunan gedung juga terdapat alat pengendali jumlah kadar karbon dioksida dan karbon monoksida. Pemilihan produk elektronik seperti air conditioner juga tentu harus diteliti apakah produk tersebut mengeluarkan zat berbahaya atau tidak. Bahan-bahan material dasar pembangun bangunan gedung haruslah berasal dari bahan material yang teruji, ramah lingkungan, dan tidak berbahaya bagi penghuni bangunan dalam jangka panjang. Kriteria penilaian selanjutnya yaitu dalam pengolahan sampah. Rencanakan penerapan reduksi sampah, penggunaan ulang sampah yang masih bermanfaat, dan mendaur ulang sampah. Selain itu, perlu dilakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Di samping pengolahan sampah, pengolahan limbah bangunan gedung harus memiliki perhatian khusus tersendiri. Jangan sampai limbah bangunan bercampur dan merusak lingkungan sekitar. Poin terakhir penilaian adalah bagaimana manajemen pengelolaan gedung dalam melestarikan bangunan sebagai bangunan gedung hijau. Upaya tersebut antara lain memberikan pendidikan lingkungan untuk pengguna dan penghuni gedung, inovasi dalam pemeliharaan gedung, dan melakukan evaluasi pasca penghuni serta menindaklanjuti hasil evaluasi. Selesai pengamatan dan semua formulir penilaian telah diisi, selanjutnya petugas penilai akan mempersiapkan berita acara yang akan ditandatangani oleh petugas penilai beserta pengelola bangunan gedung. Petugas penilai akan meneruskan hasil pengamatan dan mengolahnya menjadi data untuk selanjutnya dilakukan penilaian sebagai dasar pertimbangan pada proses sertifikasi. Sertifikat diberikan berdasarkan kinerja bangunan gedung hijau sesuai dengan peringkat Pratama, Madya, dan Utama. Sertifikasi bangunan gedung hijau ini diberikan dalam rangka tertib pembangunan dan mendorong penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi penyelenggaraan bangunan gedung hijau, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memiliki strategi penerapan kebijakan bangunan gedung hijau untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Antara lain, menyebarluaskan dan mensosialisasikan peraturan bangunan gedung hijau, mendorong dan mendampingi kabupaten dan kota dalam penyusunan dan implementasi peraturan bangunan gedung hijau, mendorong dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan hunian hijau masyarakat atau H2M. Dengan demikian, diharapkan seluruh kabupaten kota telah mengimplementasikan bangunan gedung hijau pada tahun 2019. Penyelenggaraan bangunan gedung hijau merupakan langkah mitigasi sekaligus adaptasi terhadap iklim yang terjadi saat ini. Semakin banyak bangunan gedung yang menerapkan konsep bangunan gedung hijau, maka akan dirasakan dampak positif pada lingkungan dan dapat menjadikan kehidupan Indonesia yang lebih baik.